Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang saya hormati, alhamdulillah, marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Saat ini alhamdulillah turun rahmatnya Allah, yaitu hujan, waktu yang mustajab untuk berdoa. Semoga kajian kita ini di bawah rintikan hujan semakin berkah untuk kita semuanya. Semoga kehadiran kita di majelis yang mulia ini menjadi salah satu sebab nanti kita dipertemukan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada uswah hasanah kita, teladan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan mengkaji, membahas salah satu tema yang sangat penting untuk kita ketahui, tema yang berkaitan dengan bulan yang sebentar lagi akan kita hadapi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Saking istimewanya, ketika bulan ini tiba, baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pidato khusus, menyampaikan sebuah pesan khusus kepada para sahabat. Ini direkam oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ketika Ramadan tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beberapa pesan di hadapan para sahabat beliau. Beliau menyampaikan, qad ja'akum Ramadan, telah datang, sungguh telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang berkah. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, setan-setan diikat. Fihi lailatun, di dalam bulan itu ada satu malam, khairun min alfi syahr, yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang terhalang dari kebaikan malam itu, sungguh ia telah terhalang dari semua kebaikan. Jadi pesan khusus ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan tiba di hadapan para sahabat beliau. Dalam pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, setidaknya mengandung 6 keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama adalah bahwa Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bulan Ramadan disebut sebagai syahrul mubarak karena di dalamnya itu ada banyak amal kebaikan, banyak amalan-amalan kebaikan yang bisa kita lakukan, yang itu tidak ada di luar bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua adalah pintu surga dibuka oleh Allah.
Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan pintu surga dibuka itu memang dibuka secara hakiki. Ada yang memaknai bahwa maksudnya adalah betapa banyak amalan di bulan Ramadan yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali, ya, banyak sekali yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, ya, dan itu bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saking banyaknya amalan yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga, maka pintu-pintu surga seolah-olah dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kewajiban berpuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mewajibkan bulan selain Ramadan untuk berpuasa. Hanya ada di bulan Ramadan. Nah, mulai saat ini barangkali kita bisa latihan Senin, Kamis, biar gak kaget ya. Karena ada orang itu kadang kaget ya ketika Ramadan. Ya, hari pertama itu geliyeng, ora kuat nonti-nonti. Ya, nggak bisa beraktivitas. Ya, pokoknya adanya cuma tidur, sholat, tidur ya, sambil nunggu apa? Waktu buka puasa. Maka perlu dilatih. Maka Rasulullah itu mulai berpuasa, bahkan beliau banyak melakukan puasa itu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban beliau sudah mulai berpuasa. Bahkan bulan yang paling banyak selain Ramadan yang Rasul puasa di dalamnya itu adalah bulan Sya'ban. Nah, saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Kemudian pintu neraka ditutup. Kalau tadi pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah bahwa peluang kita untuk berbuat dosa yang bisa mengantarkan ke dalam neraka itu sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Nah, kenapa? Setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat kita ya malas ibadah itu kan setan. Yang membuat kita ya ogah-ogahan ibadah itu setan. Maka di bulan Ramadan itu orang akan sangat ringan untuk ibadah. Yang nggak biasa ke masjid, yondelalah Ramadan mudah untuk ke masjid. Ya, sholat jamaah ringan, sholat tarawih ringan, sedekah ringan, puasa ya. Yang di luar Ramadan itu nggak pernah puasa sama sekali, Ramadan dia juga puasa. Dan itu ringan dilakukan. Kenapa? Setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat kita malas ibadah itu sudah diikat oleh Allah. Maka ketika Ramadan ada orang yang masih malas-malasan ibadah, maka di luar Ramadan dia akan lebih malas lagi. Setan diikat saja dia malas ibadah, apalagi setan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau jangan-jangan dia sendiri setannya. Lah setan sudah diikat, kok dia masih sempet-sempetnya melakukan dosa, melakukan maksiat, wegah sholat, ya, wegah melakukan perintah Allah, malas melakukan perintah-perintah Allah. Jangan-jangan dia sendiri setannya. Kemudian di bulan Ramadan ya itu ada satu malam, ya, satu malam yang kalau kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala naruh Lailatul Qadar itu tidak di awal, Bapak Ibu. Bayangkan kalau di awal ya, nanti pertengahan sudah males, apalagi terakhir. Maka Allah naruhnya di belakang, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, 6 keistimewaan ini hanya ada di bulan Ramadan. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW juga memberikan peringatan kepada kita. Kalau tadi kabar gembira, ada 6 keistimewaan Ramadan. Nah, beliau juga berikan peringatan kepada kita. Apa peringatan beliau? Beliau menyampaikan rubba sha'imin
laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Betapa banyak orang yang puasa tapi dapatnya hanya apa? Lapar. Ya, dapatnya hanya lapar saja, nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala, nggak dapat ganjaran dari Allah. Karena bisa jadi puasanya hanya sekedar menahan, nggak makan, nggak minum, sementara lisannya masih digunakan untuk mengucapkan perkataan kotor, tangannya masih suka usil melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telinganya masih suka digunakan mendengarkan ya suara-suara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasannya hanya apa? Lapar saja. Ini sangat merugi sekali. Dari pagi ya sampai ya, dari masuknya waktu subuh sampai masuk waktu sholat maghrib, ndak makan, ndak minum, nggak dapat apa-apa, hanya lapar dan dahaga saja. Maka puasa yang baik, puasa yang sempurna itu adalah puasa yang tidak hanya sekedar ndak makan, ndak minum, tapi juga kita menahan seluruh anggota badan kita dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bekal yang harus kita siapkan untuk menyambut Ramadan itu ada 5. Ya, kalau disingkat 5M ini ya. Yang pertama adalah merenungi keutamaan Ramadan. Ya, Ramadan itu bulan yang spesial, bulan yang berbeda dengan bulan yang lain. Bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan. Ya, bulan penuh ampunan. Ada 3 amalan yang hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan yang lain, yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah puasa itu sendiri. Jadi puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, orang-orang yang beriman, itu bisa mendatangkan ampunan dan bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebuah hadis yang kita sudah hafal ya, apalagi kalau bulan Ramadan, setiap khotib ya, pembicara pasti membaca hadis ini, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho, mengharapkan balasan dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa yang telah lalu di sini tidak Allah batasi, Bapak Ibu. Ya, kalau puasa sunnah yang lain, biasanya puasa Asyura, puasa Arafah, itu kan bisa menghapus 2 tahun dosa yang kita lakukan, setahun yang telah lalu, setahun yang akan datang. Atau ada juga yang setahun yang telah lalu yang dihapuskan oleh Allah. Tapi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi. Jadi dosa-dosa yang telah lalu tanpa batas, dengan puasa yang kita lakukan itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 tahun yang telah lalu, 3 tahun yang telah lalu, bahkan mungkin puluhan tahun yang telah lalu. Dengan apa? Melakukan puasa. Tapi puasa itu meskipun Ramadan itu ya ada yang nggak puasa. Dan orang yang nggak puasa bulan Ramadan itu kadang nggak punya malu. Ya, ngehik siang-siang ya biasa, ya, jedal-jedul ya, kelepas-kelepus rokokan biasa ya, berarti nggak punya malu ya, nggak punya etika ya, nggak ada etik ya, nggak punya etika ya. Nek dulu ya, pada zaman saya kecil itu kalau ada warung buka di bulan Ramadan itu dia ditutup terpal, ditutup itu ya, pakai apa itu ya, kain atau terpal itu ya. Ya, itu berarti masih punya malu, ya, masih punya rasa malu. Tapi sekarang sudah nggak pakai tutup lagi, wah dibuka, ya, mereka sudah tidak punya rasa malu. Padahal puasa di bulan Ramadan itu termasuk puasa yang ringan karena dilakukan oleh banyak orang. Nah, ini salah satu keutamaannya, bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian ibadah sholat tarawih.
Nah, ini juga hanya ada di bulan Ramadan. Sama dengan puasa, ya, bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Hadisnya mirip, ya, beda satu kata. Kalau tadi man soma, ini man koma. Man koma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam, sebagian ulama menjelaskan maksudnya adalah sholat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, dengan kita melakukan sholat tarawih berjamaah, maka Allah mencatat untuk kita pahala sholat sepanjang malam. Ya. Disampaikan oleh Rasulullah, innahu man qoma ma'al imami hatta yansarifa kataballahu lahu qiyama lailatin. Sesungguhnya barang siapa yang sholat tarawih berjamaah, ya, syaratnya hatta yansarifa, ya, sampai selesai, nggak boleh belurut duluan, ya, melipir balik sih, wah kesel balik sih, ya. Berarti kalau nggak sampai selesai tidak dapat pahala ini, ya, tidak dapat pahala sholat sepanjang malam. Kalau kita sholat tarawih berjamaah sampai selesai, maka Allah mencatat untuk kita pahala sholat sepanjang malam. Ya, tarawih yang barangkali, ya, rata-rata itu 30 menit, ya, 30 menit, ya, 30 menit itu sama, kadang yang 23 rakaat ataupun yang 11 juga sama, selesainya sama, ya, 30 menit itu dibalas oleh Allah apa? Yang pertama, dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah. Yang kedua, kita mendapatkan pahala ibadah sholat sepanjang malam. Hanya ada di bulan Ramadan. Nah, ini. Kemudian Lailatul Qadar, melakukan ibadah pada Lailatul Qadar. Ini juga hanya ada di bulan Ramadan. Hadisnya mirip dengan tadi. Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan ibadah pada Lailatul Qadar, entah itu sholat, entah itu baca Quran, entah itu sedekah, zikir ataupun yang lain, syaratnya karena dia beriman dan mengharapkan pahala dari Allah, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu sisi keutamaannya. Keutamaan yang lain adalah ibadah yang kita lakukan itu lebih baik dari 1000 bulan. Dari ibadah selama 1000 bulan. Sama-sama baca Qur'annya, kalau kita lakukan di Lailatul Qadar, maka itu lebih baik daripada bacaan Al-Quran kita selama berapa? 1000 bulan. Nah, ini hanya ada di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit dunia, itu terjadi pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Ya. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran ada dua model. Yang pertama adalah diturunkan secara keseluruhan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, ini di bulan Ramadan. Model yang kedua, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara bertahap, ya, secara bertahap, sedikit demi sedikit kepada baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Nah,
Saking istimewanya bulan Ramadan, sampai-sampai Rasulullah itu pernah menyampaikan, walau ya'lamil ibadu ma fi syahri Ramadan, seandainya manusia hamba itu tahu apa yang ada di bulan Ramadan, latamannal ibadu ayyakuna syahru ramadana sana, niscaya mereka akan berharap setahun itu Ramadan terus. Ini kalau seandainya kita tahu apa yang ada di bulan Ramadan. Nah, keutamaan puasa. Tadi keutamaan bulan Ramadan. Nah, sekarang keutamaan puasa. Puasa itu adalah salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keutamaan puasa itu adalah ketika kita berpuasa berarti kita menaati Allah. Kita patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu kewajiban yang diperintahkan Allah. Maka ketika kita melakukan puasa berarti kita taat, patuh kepada perintah Allah. Kemudian yang kedua adalah puasa itu mengajarkan amanah dan muraqabah. Ketika kita puasa, kita akan amanah, menjalankan amanah yang diberikan Allah dengan baik. Kemudian kita juga meyakini bahwa Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Maka ketika kita misalnya di rumah sendirian, gak ada orang, ada sisa makanan, ya, kita gak berani makan. Kenapa? Karena kita yakin Allah itu melihat kita. Ya, Allah melihat kita, maka kita nggak akan berani untuk makan meskipun tidak ada orang di rumah kita. Tapi kita yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Kemudian puasa itu juga memupuk rasa kasih sayang. Dengan kita melakukan ibadah puasa, kita jadi ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Contohnya di Palestina yang tidak bisa makan secara penuh dalam sehari. Kalau kita barangkali secara penuh ya 3 kali sehari, bahkan mungkin ada yang 4 kali ya ada yang 4 kali, itu belum ngemilnya ya. Tapi saudara-saudara kita di Palestina itu mereka tidak bisa makan secara penuh. Maka dengan kita melakukan puasa, kita akan bisa merasakan ya penderitaan yang selama ini dirasakan oleh saudara-saudara kita. Kemudian puasa juga melatih untuk disiplin dan taat aturan. Jadi disiplin, kalau belum waktunya berbuka puasa ya kita nggak nyolong-nyolong buka puasa. Ya. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, taat aturan. Ya, waktunya kita penuhi disiplin. Nah ini diantara keutamaan puasa. Kemudian bekal untuk menghadapi Ramadan yang kedua atau M yang kedua adalah memahami tata cara puasa. Nah, secara singkat ya, bahwa puasa itu definisi yang secara syariat adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dimulai kapan? Sejak masuknya waktu subuh sampai nanti masuk waktu sholat maghrib. Ya. Ini batasan waktunya. Ya, definisi dari puasa itu sendiri. Disertai niat. Ya, jadi harus ada niatnya. Maka kalau ada orang misalnya tidak makan, tidak minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tapi tidak pakai niat, nah, maka tidak dinamakan sebagai ibadah puasa. Nah, ini dalilnya Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil kewajiban puasa. Kemudian sabda Rasulullah SAW bahwa Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin. Yang pertama adalah syahadat,
yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat haji, dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Nah, ini dalilnya. Nah, sejak kapan puasa itu mulai diwajibkan kepada umat Islam? Puasa mulai diwajibkan kepada umat Islam itu pada tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah dan para sahabat ketika masih di Makkah itu belum mendapatkan perintah untuk melakukan puasa Ramadan. Baru ketika masuk tahun yang kedua di bulan Sya'ban, ya ketika di Madinah baru mendapatkan perintah untuk berpuasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu mendapati 9 kali Ramadan. Karena beliau wafat pada tahun 11 Hijriah. Ya, wafat tahun 11 Hijriah. Sedangkan puasa mulai diwajibkan tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, puasa ini adalah ibadah yang istimewa, ibadah yang spesial. Maka Rasulullah dalam sebuah hadits qudsi menyampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah menyampaikan, kullu amali bani Adam, semua amalan manusia, ya itu untuknya, lahu illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Rasul, kata Allah, puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan aku yang akan balasnya. Nah, yang dimaksud dengan pernyataan ini dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa puasa itu adalah untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Artinya adalah bahwa nominal atau banyaknya pahala ibadah puasa itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sholat jamaah, ya itu kan kita sudah tahu ya, sholat jamaah pahalanya berapa? 27 derajat. Kita baca Al-Quran, satu huruf yang kita baca dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Ya, kita tahu nominal pahala dari sholat jamaah, dari bacaan Al-Quran kita, atau ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau puasa enggak, ya puasa itu yang tahu nominal besarannya pahala puasa kita itu hanya Allah. Maka puasa itu semakin bagus kualitasnya, semakin besar balasannya dari Allah. Bahkan bisa jadi balasan itu tanpa batas, saking bagusnya, saking sempurnanya. Jadi nggak hanya menahan makan dan minum, tapi juga nggak pernah berkata kotor, berkata dusta, menjaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan, menjaga telinga kita dari hal-hal yang diharamkan, dan segala bentuk perbuatan dosa yang lain. Jadi semakin bagus kualitas puasa kita, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian puasa ini ya, selain pahalanya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Puasa adalah ibadah yang tidak bisa dimasuki oleh riya. Kita nggak bisa memamerkan puasa kita karena nggak kelihatan. Nek sholat kelihatan, bisa dilihat oleh orang. Sholat jamaah ya, peluang untuk dipamerkan kepada orang sangat terbuka. Sedekah bisa dipamerkan kepada orang, tapi kalau puasa tidak bisa. Bahkan ya, ketika ada beberapa orang kumpul, itu kita tidak tahu, bisa jadi ada salah satu di antara orang tersebut yang nggak puasa, karena nggak kelihatan ibadah puasa itu. Maka para ulama menyampaikan as-saumu ibadatun la riya'a fiha. Puasa adalah ibadah yang tidak bisa dimasuki oleh riya, nggak bisa dipamerkan. Nah, kemudian syarat wajib puasa. Siapa yang wajib puasa itu? Yang pertama adalah syarat wajibnya, yang pertama dia seorang muslim. Nah, kemudian dia sudah balik. Kemudian yang ketiga dia berakal. Ketika orang sudah memenuhi 3 syarat ini, maka dia wajib puasa. Maka ketika ada orang yang mengaku sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah,
kok ndak puasa, ya maka itu termasuk perbuatan dosa, durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini dalilnya, ya. Rufi al-qalamu an thalathatin, bahwa catatan amal itu tidak berlaku bagi 3 orang. Yang pertama adalah orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi ketika orang tidur itu dia kan dalam posisi tidak sadar. Ya, maka apa yang dilakukan oleh orang tidur itu tidak masuk catatan amal. Misalnya ada orang tidur ngigau, misuh-misuh koncone, ya mencaci maki temennya, maksudnya pas gojekan mungkin ya, terbawa tidur ya, saking bercanda, pas sebelum tidur bercanda dengan teman, kebawa sampai tidur, ya misuh-misuh koncone, ya maka ini tidak masuk catatan amalnya. Kenapa? Dia melakukannya secara tidak sadar. Ya. Tapi kalau secara sadar ya dosa. Kemudian yang kedua adalah wa anisobi hatta yahtaliman, anak kecil sampai dia balik. Jadi anak kecil itu belum mendapatkan kewajiban puasa. Tapi kalau kita punya anak, maka ketika ya sudah mencapai usia 4 tahun, 5 tahun, itu kita latih untuk berpuasa. Ya, 6 tahun, 7 tahun kita latih untuk berpuasa. Ya, agar nanti apa? Ketika sudah balik dia terbiasa untuk berpuasa. Awalnya setengah hari tidak apa-apa. Ya, setengah hari. Waktu sholat zuhur tiba, udah silahkan makan. Tapi setelah itu puasa lagi. Ini kalau anak-anak, kalau jenengan nggak boleh ya, nggak boleh ikut-ikutan ya, puasa setengah hari. Nah ini dalam rangka latihan maka diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah wa'anil majnuni hatta yaqila, orang gila sampai dia waras. Jadi orang itu kalau gila nggak waras akalnya, ya maka tidak wajib berpuasa, ya, nggak wajib berpuasa, ya, karena syarat wajibnya tadi apa? Ya, Islam, ya, berakal dan balik. Nah kemudian ada beberapa orang yang boleh untuk tidak puasa, udzur yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Ada 4 ya. Yang pertama adalah musafir, ya, pas Ramadan mudik, ya mudiknya tapi ya jauh ya. Bukan hanya mudik ke Boyolali, ya itu beda. Mudik ke Klaten, ya itu tidak masuk ini, ya tidak masuk ini. Misalnya mudiknya ke Surabaya, ya ke mana lagi ya? Ke Jakarta, ya mudiknya ke Jakarta. Atau jaraknya paling tidak 83 km, ya jaraknya 83 km, ya diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi kalau kuat puasa bagaimana? Ya silakan puasa. Ya, malah lebih baik. Karena kalau nggak puasa, gantinya itu yang berat. Nggak puasanya enak, ya, bisa makan minum, tapi gantinya itu yang berat. Ya, maka kalau kita safar, tapi kalau kita kuat puasa, silahkan puasa. Itu lebih baik. Musafir. Ya. Tapi musafir di sini syaratnya ya perjalanannya itu bukan dalam rangka untuk maksiat loh ya. Ya kalau kita mudik itu kan nggak maksiat insya Allah, ya silaturahmi dengan orang tua dengan keluarga. Tapi kalau safarnya perjalanannya misalnya ada perampok muslim, wah perampok kok muslim ya, wah saya mau ke Surabaya dalam rangka ngerampok ya, misalnya ada orang gitu, ya maka dia nggak dapat keringanan ini, ya nggak dapat keringanan apa, ya boleh untuk tidak puasa. Sama juga dia nggak dapat keringanan mengqashar sholat, nggak dapat. Karena apa? Safarnya dalam rangka untuk maksiat. Yang kedua sakit. Nah sakit yang bagaimana? Sakit yang sekiranya memberatkan kita kalau kita pakai puasa. Kalau sakitnya sakit flu ringan, batuk, namanya Ramadan biasanya kan ya kita rajin minum es ya, pilek itu ya biasa ya. Jangan sampai kemudian wah saya pernah dengar kajian Ustadz sakit boleh nggak puasa, hari pertama puasa
sudah flu, wah nggak puasa. Besoknya lagi ganti batuk-batuk, nggak puasa lagi. Terus bergantian, ya nggak puasa terus. Bukan sakit seperti itu, sakit yang memberatkan. Maka amannya kita periksa ke dokter. Ya, apa perintah dokter kita taati. Kalau Pak dokter memeriksa kita ternyata kita ya disarankan untuk tidak puasa, ya kita manut. Ya, beliau yang lebih paham. Kemudian wanita hamil atau menyusui. Jadi wanita hamil atau menyusui ini juga dibolehkan untuk tidak berpuasa, ya, karena dikhawatirkan nanti bisa mengganggu ya perkembangan janinnya, ya, atau mengganggu kesehatan dari ibu yang hamil tadi. Kemudian yang keempat, laki-laki atau wanita yang lanjut usia, sudah sepuh, ya sudah sepuh, tidak kuat puasa, maka boleh baginya tidak puasa, ya boleh tidak berpuasa. Tapi kalau ada orang yang usianya 80 tahun, kok dia masih terengginas, masih segar bugar, kuat puasa, ya maka dia wajib puasa. Ya, lanjut usia di sini maksudnya ketika dia usia lanjut dan dia nggak mampu, ya nggak mampu untuk berpuasa, maka boleh untuk tidak berpuasa. Nah, yang tadi saya sebutkan, ya, musafir, sakit, wanita hamil atau menyusui ini diwajibkan mengganti puasanya di luar Ramadan. Ya, diwajibkan mengganti atau mengqadha puasanya di luar Ramadan. Tapi bagi yang lanjut usia tidak ada kewajiban untuk apa? Untuk mengqadha. Kenapa? Ya sudah sepuh, dipaksa kayak apa nggak mampu. Maka wajibnya apa? Membayar fidyah, membayar fidyah bagi apa? Orang yang lanjut usia. Nah ini 4 orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah kemudian selanjutnya syarat sah puasa. Tadi syarat wajib, sekarang syarat sah. Syarat sah puasa yang pertama Islam, yang kedua berakal, ya sama dengan syarat wajib tadi. Yang ketiga ini khusus bagi wanita, suci dari haid dan nifas. Yang keempat dilakukan pada hari yang dibolehkan untuk puasa. Kalau ada wanita haid memaksakan diri puasa, ya maka tidak sah puasanya. Ya, tidak sah puasanya. Wah, eman-eman, milu poso, ya tidak sah. Misalnya kalau ada wanita, ya wanita puasa 1 menit sebelum buka kok haid, maka batal puasanya. Insya Allah ya tetap dapat ganjaran dari Allah. Allah Maha Adil. Ya dicatat pahalanya. Tapi nanti ya wajib mengqadha ya karena apa? Belum sampai finish sudah haid ya, maka batal. Nah, ini syarat sah puasa nih. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat. Yang kedua adalah imsak. Nah, untuk niat puasa Ramadan ya, untuk niat puasa Ramadan harus memenuhi 3 T. 3 syarat. Yang pertama adalah tabyid, dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Jadi niat puasa Ramadan itu harus dilakukan pada malam hari, ya, sebelum masuk waktu sholat subuh. Ya, maka terkadang ada di sebagian masjid selepas sholat tarawih itu niatnya bareng-bareng. Yaitu barangkali untuk memudahkan dan agar tidak lupa, ya, tidak lupa niat. Jadi harus dilakukan pada malam hari sebelum masuk waktu sholat subuh. Yang kedua itu takyin. Takyin itu maksudnya adalah orang yang hendak puasa Ramadan, ketika niat wajib menentukan jenis puasanya. Wajib menentukan jenis puasanya. Nah, kemudian yang ketiga mengulang-ulang niat itu setiap malam. Jadi diulang-ulang setiap malam. Nah, maka biasanya kalau ada orang yang niat
dan dilafalkan itu kan gini ya bunyinya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Itu sudah sempurna banget itu ya. Tapi diingat ketika melafalkan niat hatinya harus terbersit. Jangan hanya sekedar di lisan. Kalau hanya sekedar di lisan saja maka tidak sah. Karena apa? Tempat niat adalah hati. Meskipun dilafalkan, ketika melafalkan hati kita membersihkan niat ya bahwa kita akan melakukan puasa Ramadan. Nah itu ya. Kemudian dilakukan setiap malam. Ya, setiap malam melakukan niat ini. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, bolehkah kita merapel niat? Merapel niat itu maksudnya niat di awal Ramadan itu niat puasa 1 bulan penuh. Ini merapel niat maksudnya. Nah, para ulama dalam mazhab Maliki itu membolehkan, ya, boleh berniat 1 kali untuk seluruh hari yang ada di bulan Ramadan. Maka untuk antisipasi kalau kita lupa, ya, kita punya cadangan hendaknya. Di awal itu di awal Ramadan niat puasa 1 bulan penuh. Agar nanti kalau kita lupa niat sudah ada cadangan niat di awal. Ya. Jadi para ulama mengajar seperti itu. Jadi ada niat di awal. Ya. Tapi tetap setiap malam niat. Ya meskipun kita sudah niat di awal. Ya kita niat di awal itu kan jaga-jaga saja, antisipasi. Kalau nanti kita lupa untuk niat. Kan bisa jadi ya. Habis kerja capek, pada tarawih langsung tidur. Bangun-bangun sudah adzan subuh, padahal belum niat. Ya, maka ada cadangan niat di awal tadi. Ya, niat puasa 1 bulan penuh. Ada yang bolehkan dalam mazhab Maliki. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah al-imsak ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Diingat batasannya ya. Puasa itu dimulai sejak masuknya waktu sholat subuh. Maka ketika sudah adzan subuh kok masih ada yang makan, minum, wah eman 1 piring belum habis, 1 sendok belum habis, padahal sudah Allahu Akbar, maka puasanya tidak jadi, itu batal di awal udah. Ya, maka begitu kita harus tahu jadwal waktu sholat ya. Paling tidak ya sebelum masuk waktu sholat subuh kita sudah berhenti lah. Ya, sudah berhenti makan dan minum. Jangan sampai sudah adzan kita masih minum, ya maka tidak sah puasa kita. Ya. Kemudian sampai apa? Sampai masuk waktu sholat maghrib. Ya, ketika sudah belum masuk waktu sholat maghrib kita tidak boleh makan, nggak boleh minum. Nah ini rukun puasa. Kemudian perkara yang membatalkan puasa ada 2 macam. Ada pembatal puasa yang mewajibkan ganti puasa dan kafarat. Ini ada 1 macam, yaitu apa? Mohon maaf, ketika orang sudah berkeluarga melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Nah ini. Ya, ini hati-hati, jangan sampai terjadi pada kita. Kenapa? Karena sanksinya berat. Ya, enaknya sebentar, sanksinya berat. Apa sanksinya? Ya, memerdekakan budak. Sekarang nggak ada budak. Ya, baru turun yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Kuat boten jenengan? Ya, Ramadan saja empet-empetan ya. Apalagi 2 bulan berturut-turut. Ya. Kalau masih tidak kuat, pilihan terakhir, nggak ada pilihan lagi ya, memberi makan 60 orang miskin. Ya, 60 orang miskin. Nah ini kan berat ya. Ya, maka jangan sampai terjadi pada diri kita. Plus wajib mengganti. Ya, jadi ada sanksi khusus juga ada kewajiban mengganti. Kemudian pembatal puasa yang mewajibkan
qadha saja. Apa saja itu? Makan dan minum, ya. Makan dan minum, sampainya sesuatu yang terlihat oleh mata pada rongga yang terbuka. Nah, misalnya telinga kita kemasukan air, ya, atau kemasukan apa saja lah ya, kemasukan apa saja. Tapi kalau yang masuk itu asap, itu enggak. Kalau membatalkan masak ibu-ibu nanti. Ya. Jadi kalau misalnya gini, kita di jalan ya, di sebelah kita ada orang rokok, kita kan nggak mungkin ya mau menjaga diri kita agar tidak menghisap rokoknya. Maka ketika ada asap orang yang rokok tadi masuk lewat hidung kita, maka puasa kita tidak batal. Kecuali kalau kita yang rokok sendiri, ya nggak batal. Kalau kita menghirup asap dari rokok orang lain tidak batal, tapi kalau kita ngisep ya, dari rokok kita sendiri maka batal. Kemudian muntah dengan sengaja. Kemudian mohon maaf yang keempat onani, yang kelima haid dan nifas, yang keenam gila dan murtad. Nah ini perkara-perkara yang batalkan puasa. Kemudian sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa ini bisa menyempurnakan puasa kita. Tadi saya sampaikan di awal, semakin berkualitas puasa kita, semakin besar pahalanya. Maka kalau kita ingin puasa kita itu sempurna, dapat pahala yang besar, lakukan sunnah-sunnah puasa. Yang pertama, mengakhirkan sahur. Ya, jadi kalau sahur jangan jam 12 dini hari ya. Jam 1 dini hari sudah makan. Waktu sholat subuh udah lapar lagi. Ya, sahur lagi. Maka sunnahnya Rasulullah itu kan menganjurkan apa? Nek sahur itu diakhirkan. Bukan berarti 1 menit sebelum waktu sholat subuh kita baru sahur loh ya. Ya, enggak. Ya kalau misalnya subuhnya jam 4, ya setengah 4 lah ya. Ini masih dalam batas aman setengah 4 ya. Untuk sahur. Jadi mengakhirkan. Yang kedua menyegerakan buka puasa. Ya, kan enak ya. Nek sahur diperintahkan mengakhirkan, kalau buka puasa menyegerakan. Meskipun kita masih kuat, masih kuat, jam 9 buka puasanya. Bukan dapat pahala, tapi dapat dosa malah. Ya, kenapa? Karena sunnahnya harus segera berbuka puasa. Ya, maka begitu masuk waktu sholat maghrib segera buka puasa, meskipun tidak langsung makan berat gitu. Ya, kita makan ringan dulu ya. Ya, muqaddimah maksudnya ya, kata pengantar ya, pengantar buka ya. Nanti setelah sholat ya baru makan berat. Yang ketiga berdoa sebelum berbuka. Nah, yang keempat memberi buka kepada orang yang puasa. Ya, jadi kalau kita ngasih buka puasa kepada orang yang puasa, kita dapat pahala puasa orang itu. Ya. 1 orang kita kasih, kita dapat pahala puasanya 1 orang itu. 10 orang berarti kita dapat pahalanya puasa 10 orang tadi. Ya, keutamaan besar keutamaannya. Yang kelima, mandi besar sebelum fajar, sebelum masuk waktu sholat subuh. Ini kalau misalnya kita dalam keadaan junub, maka sunnahnya adalah mandi junub janabatnya itu sebelum masuk waktu sholat subuh. Meskipun kalau kita mandinya itu ketika masuk waktu sholat subuh juga sah puasa kita, tapi baiknya mandinya sebelum masuk waktu sholat subuh. Yang keenam menjaga lisan dan anggota badan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya sepanjang hari ngegame terus, ya ora dosa sih, tapi kan nggak bermanfaat ya. Ya, wah ben kuat puasane yang ngegame terus ya. Ya boleh refreshing sebentar saja, tapi jangan seharian. Atau tidur terus seharian misalnya, biar kuat puasanya. Ya tidak batal sih, tapi kan kita akan melewatkan amalan-amalan yang ya besar pahalanya ya kalau dilakukan di bulan Ramadan. Yang ketujuh, tidak menikmati aroma makanan atau minyak wangi. Ibu-ibu ya, pas masak jangan malah sengaja, wah seger ya, diambeti terus ya. Ya, tidak nyunah maksudnya. Tidak batal tapi tidak nyunah.
atau minyak wangi, ya sama juga, tidak boleh ya. Kemudian yang ke-8, perbanyak sedekah. Sedekah yang terbaik adalah sedekah yang diberikan di bulan Ramadan. 9, menyibukkan diri dengan ilmu dan membaca Al-Quran. Ada kajian Ramadan, hadiri kalau kita longgar waktu kita. Ya. Dan membaca Al-Quran, ya kita memperbanyak. Yang ke-10, iktikaf, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini sunnah-sunnah puasa yang bisa menyempurnakan pahala puasa kita. Nah, kemudian fidyah. Ya, fidyah ini wajib, ya, wajib bagi siapa saja. Yang pertama, ya, orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Harapan secara medis loh ya. Ya, kalau Allah itu maha kuasa, ya. Tapi secara medis, hitung-hitungan medis itu berat. Ya, berat ya. Bukan berarti diisi takdir, bukan, ya. Bukan berarti diisi takdir, bukan. Kalau Allah itu maha kuasa. Nah, ini secara hitung-hitungan ilmu kesehatan. Ya, tidak ada harapan untuk sembuh, maka wajib berfidyah. Besarannya berapa? 1 mud atau 675 gram. Ya. Nah, ini besaran dari fidyah. Kemudian yang kedua yang wajib bayar fidyah adalah orang yang lanjut usia. Ya, tadi sudah kita singgung. Ya. Kemudian yang ketiga, insya Allah yang di sini nggak ada yang lanjut usia ya. 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 Yang ketiga, wanita hamil atau menyusui. Ya. Kemudian yang keempat, ya, menunda qadha hingga lewat Ramadan berikutnya. Nah, ini disampaikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya, bahwa ketika ada orang itu wajib mengqadha Ramadan tapi kok sampai lewat ya Ramadan berikutnya. Maksudnya gini, tahun kemarin ada orang yang punya utang puasa, tahun ini nggak diganti sampai lewat Ramadan nanti, ya, maka dia selain wajib mengqadha juga wajib membayar fidyah. Ya, maka bagi yang punya utang puasa, ya ini masih ada waktu, ya silakan untuk segera diganti. Ini ya, yang kelima ya tidak masuk itu ya. Baik, yang ketiga, bekal kita menyambut Ramadan adalah menjauhi perkara yang merusak pahala puasa. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang kalau dilakukan itu bisa mengurangi pahala puasa kita, atau bahkan bisa menghabiskan pahala puasa kita. Apa itu? Segala bentuk perbuatan dosa. Contohnya berkata kotor, suka misuh, nama-nama binatang keluar semua. Ya, ketika marah, ya misuh-misuh, ya, bohong, ya, kemudian apalagi suudzon, ngerasani. Ya, siang-siang Ramadan nonton gibah di televisi. Ya, karena ada tayangan gibah 3 kali dalam sehari itu ya di televisi. Nah, itu hati-hati, jangan sampai kita tonton. Ya, nanti bisa mengurangi pahala puasa kita, bahkan bisa menghabiskan seluruh pahala puasa kita. Maka Rasulullah mengingatkan, man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji dan melakukannya, maka Allah tidak butuh puasanya. Artinya apa? Tidak dapat balasan pahala. Ya. Pahalanya sudah habis, ya, dengan apa? Caciannya, perbuatan dustanya, ya, menfitnah orang, ya, merasani orang, ya, sudah habis. Ya, maka tidak dapat balasan apa-apa. Balasannya hanya apa? Rasa lapar dan dahaga. Nah, ini ya, marah-marah, ya, maka harus kita menjaga lisan kita, telinga kita, ya, mulut kita, agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bekal kita menyambut Ramadan adalah menghidupkan Ramadan dengan amalan sunnah. Ya, amalan sunnah. Selain tadi yang sudah saya sampaikan, sunnah-sunnah puasa, ada amalan sunnah yang lain apa? Sholat tarawih, pahalanya besar. Ya, tadi sudah kita bahas. Kemudian apa?
membaca Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an disempatkan ya di sela-sela waktu aktivitas kita membaca Al-Qur'an. Kalau bisa tadarus silahkan tadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an bergantian. Ya, karena Rasulullah itu selama Ramadan itu bertadarus Al-Qur'an bersama malaikat Jibril. Ya, bersama malaikat Jibril. Kemudian ya sedekah. Afdhalus shadaqati kata Rasulullah, shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Jadi nilai sedekah kita di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberi buka puasa. Ya, mulai saat ini bisa nabung dulu agar nanti bisa memberi buka puasa kepada orang yang puasa. Jangan salah ngasih loh ya. Yang dikasih adalah orang yang puasa. Nah, maka lebih amannya dikasihkan di masjid-masjid. Itu jelas, dan masjid mesti ya poso. Masa ya ono masjid ikut kajian ndak puasa ya. Karena apa? Yang dapat keutamaan besar, dapat pahala puasa orang yang kita kasih buka puasa itu adalah ketika yang kita kasih itu dia puasa. Nah, maka kita dapat pahala puasanya orang itu. Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Jadi kalau kita ngasih buka puasa kepada orang yang puasa, kita dapat pahala puasa orang itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Tidak berkurang. Iktikaf ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan khususnya. Ini juga dilakukan secara rutin oleh Rasulullah, istri-istri beliau, juga para sahabat. Ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan kita iktikaf. Ya. Tujuannya apa? Salah satu tujuannya adalah agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ini nggak boleh tidur terus ya puasa ya. Nah, nggak boleh. Ya meskipun nggak batalkan puasa kita. Ya, tapi kita akan terlewatkan dari banyak pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang beribadah di bulan Ramadan. Yang terakhir, ya, mempertahankan ibadah Ramadan sampai akhir. Yang kelima, bekal kita agar sukses di bulan Ramadan itu adalah mempertahankan ibadah Ramadan sampai akhir. Biasanya ya, di tempat saya, nggak tahu kalau di sini, itu awal-awal Ramadan masjid penuh. Terawihnya sampai gelar tikar ya di halaman, sampai pasang teratak ya. Masuk 10 hari yang kedua ya, itu sudah mulai berkurang. Mengalami kemajuan ya, ada kemajuan soft. Yang awalnya teratak itu penuh ya, 10 hari yang kedua ya, 10 hari berikutnya ya, berarti mulai tanggal 11 itu sudah mulai surut ya jamaahnya. Ya, terataknya enggak lagi dipakai karena sudah berkurang banyak. Kemudian puncaknya di 10 hari terakhir. Ya, karena saking sibuknya yang ibu-ibu sibuk persiapan Idul Fitri, bapak-bapaknya sibuk mengantarkan istrinya, ya. Akhirnya apa? Jarang yang ke masjid. Masjidnya kosong. Ya, hanya mbah-mbah yang ngisi. Ya, hanya tinggal beberapa saf saja. Padahal di akhir-akhir Ramadan itulah Allah menjanjikan pahala yang besar. Ya, pahala ibadah yang besar. Ya, di 10 hari terakhir inilah 10 malam terakhir Ramadan inilah ada Lailatul Qadar. Kalau kita pas Lailatul Qadar kita ya di mall, ya gimana dapat Lailatul Qadarnya ya? Ya, paling tidak pas Lailatul Qadar kita pas zikir lah ya, pas zikir baca Quran, sholat tarawih ya. Jadi tidak apa-apa, shopping tidak apa-apa, belanja tidak apa-apa, beli baju baru tidak apa-apa, buat kue lebaran tidak apa-apa, tapi jangan lupa sambil buat kue kita berzikir. Ya, sambil buat kue kita baca Quran. Ya, bisa tidak kira-kira?
Ya, kita sempatkan untuk sholat tarawih ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, mempertahankan ini yang tidak mudah. Dan Rasulullah sendiri ketika masuk 10 hari terakhir, beliau itu apa yang dilakukan? Syadda mi'zarahu. Beliau itu mengencangkan ikat pinggang. Bukan berarti ngenceng kayak gini, enggak, bukan. Tapi semakin giat ibadah. Ini Rasulullah. Kemudian ahya lailahu, menghidupkan malam-malam beliau dengan apa? Baca Quran, ya, sholat sunnah, zikir, berdoa. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau juga membangunkan keluarga beliau diajak untuk ibadah. Jadi semakin semangat Rasulullah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini terakhir. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Siapa orang yang merugi itu? Yang pertama adalah orang yang ketika mendengar nama Rasulullah disebut tidak bersolawat. Dia merugi, bahkan dia bakhil. Mendengar nama Rasulullah disebut tidak bersolawat. Yang kedua, ketika mendapati Ramadan, sampai Ramadan selesai, dosa-dosanya masih menumpuk, belum mendapatkan ampunan dari Allah. Ini sangat merugi. Karena apa? Di bulan Ramadan banyak amalan yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah. Dan yang ketiga, orang yang diberi kesempatan untuk mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya di usia yang lanjut, tapi dia tidak bisa masuk surga karena tidak berbakti kepada orang tuanya. Ini 3 golongan manusia yang merugi. Salah satunya adalah orang yang sampai Ramadan selesai, dosa-dosanya belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan Ramadan dengan ibadah. Kita perbanyak doa, semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Semoga Allah menyampaikan umur kita dengan bulan Ramadan sehingga kita punya banyak kesempatan untuk memperbanyak bekal amalan yang nanti akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.